Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan farmakologi kita ya Sobat Sains. Jadi di bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dengan tubuh ya Sobat ya, tubuh dengan obat. Dan juga kita juga bisa mengetahui apa yang terjadi setelah obat itu diberikan. Dan mungkin topik ini juga cocok untuk bagi kamu yang memang bukan dari bidang kesehatan tentu ya Sobat ya. Jadi kamu bisa tahu di sini apa yang terjadi setelah kamu memakan obat ataupun kamu meminum obat. Nah, oke. Jadi dalam tahapan ini yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang terjadi setelah obat kita berikan ataupun kita minum tentunya. Jadi ada beberapa di sini ya Sobat ya. Jadi dalam hal ini si obat tadi ketika sudah masuk ke dalam tubuh, ketika sudah terdegradasi, terdisolusi dan siap untuk diabsorpsi, jadi si obat tadi akan menempati setiap bagian tadi dari drug of site daripada administrationnya. Dan si obat tadi juga siap di dalam plasma. Tentunya di dalam plasma tadi si obat akan terdistribusi nantinya. Oke, yang ketiga adalah obat siap untuk dimetabolisme di jaringan tentunya. Dan yang terakhir adalah si obat tadi bisa untuk diekskresikan. Oke, sekarang apa yang terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan kita di video kita kali ini. Pada bagian yang pertama itu terjadinya absorpsi. Nah, jadi dari absorpsi tadi itu si obat yang sudah siap untuk memberikan efeknya tadi ya Sobat ya, sudah siap untuk diserap tadi di dalam jaringan-jaringan di tempat lokasi yang ditargetkan tadi daripada obat tadi. Jadi dia masuk dulu ke dalam plasma tentunya di sini. Dan berikutnya proses yang kedua, dia siap untuk didistribusikan ya, distribusikan ke seluruh bagian tubuh ataupun kalau kita ngomongnya itu adalah sistemik ya. Oke, berikutnya obat tadi di metabolisme di jaringan. Jadi di jaringan tadi si obat tadi diolah lagi ya Sobat Sains. Jadi nanti di pembelajaran lebih lanjut kita akan membahas tentang obat yang bersifat aktif menjadi inaktif, atau zat yang bersifat aktif tetap menjadi aktif, ataupun ada zat yang bersifat inaktif ketika dimakan dan nanti akan menjadi lebih aktif ataupun aktif tentunya, atau malah sebaliknya obat yang tidak aktif tetap menjadi tidak aktif, dan itu di metabolisme di jaringan. Biasanya jaringan yang dimaksud adalah jaringannya di dalam hati. Oke, yang keempat adalah proses eliminasi. Jadi daripada metabolisme tadi itu obat sudah bisa eliminasikan dari dalam jaringan tadi. Nah, biasanya obat tadi dikeluarkan di urin, bisa di feses, bisa di keringat, bisa di air mata, bisa. Pokoknya sangat banyak lah, sangat banyak bagaimana cara ekskresinya tadi ataupun eliminasi daripada obat. Oke, yang jadi pertanyaan adalah di sini ada panah lagi. Tentunya tidak semua obat bisa untuk langsung didistribusikan ataupun di metabolisme. Dan sebagian daripada para ahli itu mengatakan bahwa itu ada beberapa kategori-kategori obat ataupun beberapa jenis daripada bagian-bagian obat tadi itu memang karena saking ramenya ke sini dia langsung loncat untuk dilakukannya eliminasi. Tentunya di sini sudah terpisah semuanya, ada yang langsung dieliminasi dan ada yang melalui prosesnya tentunya. Ada yang distribusi, metabolisme, dan proses yang keempat adalah proses eliminasi. Tapi dalam hal ini cukup jarang nih Sobat Sains. Nah, oke. Dan berikutnya tentang interaksi tubuh terhadap obat. Jadi inilah
nasib yang dialami sebuah obat di dalam tubuh tentunya sebelum dia sampai ke tempat aksinya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat di sini ini adalah obat ya sobat. Nah, obat. Jadi obat tadi siap untuk diabsorpsi tadi. Nah, di mana konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik dan konsentrasi obat pada tempat kerja, dan nextnya efek farmakologi yang diharapkan ataupun indikasi terapeutik yang diharapkan untuk mencapai respon klinik. Nah, tentunya di sini harus tercapai ya efikasi tadi, dan juga data toksisitasnya itu juga mesti lengkap sehingga nanti dari data ini bisa didapatkan nanti ya dosis ya. Nah, dosis nantinya akan berdampak ataupun menghasilkan data keamanan. Nah, keamanan. Nah, data keamanan obat. Nah, jadi dari data-data ini itu menghasilkan nanti data-data daripada obat itu sendiri nantinya. Jadi ini adalah proses absorpsi tentunya sobat sains, dan ini adalah proses distribusi. Nah, di mana distribusi tadi konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik tadi itu sebagian mungkin ada yang terikat dengan protein plasma, ada juga yang bebas ya, dan ada juga obat yang di dalam jaringan tentunya di sini. Dan keseluruhan bagian ini siap untuk dilakukan yang namanya metabolisme, dan fase ini disebut dengan fase farmakokinetik, yakninya adalah perjalanan obat di dalam tubuh, atau sebagian ahli juga mengatakan nasib obat di dalam tubuh. Jadi bagaimana nasibnya itu ditentukan oleh proses ini. Berikutnya setelah dilakukan yang namanya metabolisme, tentunya dilakukan selanjutnya itu proses ekskresi ataupun pembuangan. Tadi sudah dibahas juga, karena sebagian pembuangan itu ada yang di urin, ada yang di feses, ada yang di keringat, dan di tempat lainnya tentunya. Dan ketika dia sudah mencapai yang namanya respons klinik, nah ini disebut dengan fase farmakodinamik, yakninya efek obat pada tubuh tadi. Oke, jadi setelah tercapai ini semua, setelah dia mencapai respon klinik, tentunya setelah menempati reseptor tadi, dia akan dieskresikan kembali ya obat tadi dan dikeluarkan daripada tubuh itu. Jadi dalam hal ini modifikasi daripada bentuk sediaan obat hingga tercapainya sebuah obat yang bagus tentunya dalam hal ini itu butuh riset. Nah, butuh riset. Nah, butuh riset ya sobat ya, butuh penelitian yang lebih lanjut untuk dilakukannya hal tersebut. Oke sobat sains, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini tentang materi topiknya adalah interaksi obat dan bagaimana obat ini bisa bekerja. Oke sobat sains, bagi kamu yang ingin bertanya silahkan tanyakan aja pertanyaan kamu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.